Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mra'an sami'a minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis kemudian menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri karena mendapat nikmat yang sangat banyak baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Jami'us Shahir karangan Imam Suyuti dengan sedikit penjelasan dari kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Hadis nomor 21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul kursi rubul Quran. Artinya ayat kursi adalah seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Abu Syekh dalam As-Sawab dari Anas. Status hadis ini dhaif. Penjelasannya, pahala membaca ayat kursi sebanding dengan pahala membaca seperempat Al-Quran. Ayat kursi sebanding dengan seperempat Al-Quran karena kandungannya mengenai tauhid. Sedangkan tauhid bagian dari tauhid nubuat, hukum dunia dan hukum akhirat. Di hadis ke-21 ini menjelaskan tentang salah satu keutamaan ayat kursi. Apa yaitu? Ayat kursi itu seperempat Al-Quran. Apa maksudnya seperempat Al-Quran? Ya, pahala membaca ayat kursi itu sebanding dengan pahala membaca seperempat Al-Quran. Kenapa bisa demikian ya? Karena kandungan ayat kursi itu tentang tauhid isinya. Sedangkan tauhid merupakan seperempat dari ajaran Islam yang berupa apa? Ada empat nih. Satu tauhid, kedua nubuat, yang ketiga hukum dunia, yang keempat hukum tentang akhirat. Jadi empat ini. Nah, ayat kursi itu mengandung ajaran tauhid, dengan kata lain bahwa seperempat ajaran Islam itu terkandung di dalam ayat kursi. Kira-kira begitu. Itu salah satu keutamaannya. Sedangkan keutamaan yang lain sangat banyak kan. Kalau saya sendiri sih biasa merutinkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Kenapa? Ya, karena salah satu fadilah atau keutamaan ayat kursi ketika dibaca setelah sholat fardu yaitu adalah membuat kita tidak ada jarak dengan surga. Jadi kita dengan surga itu nggak ada jarak lagi, kecuali yang menghalangi itu adalah kematian. Kalaulah kematian datang menjemput kalaulah kematian datang, maka penghalang itu langsung hilang dan kita langsung masuk ke surga. Allahumma amin. Kira-kira begitu. Nah, jadi harapan saya ketika habis sholat fardu membaca ayat kursi, kalau ditakdirkan Allah meninggal ketika itu, mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khotimah dan masuk surga. Allahumma amin. Itu salah satu keutamaannya. Nah, yang kedua, saya juga biasa membaca ayat kursi itu di waktu pagi dan waktu sore. Karena ada sebuah dalil yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di sore hari, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari segala macam keburukan sampai dengan pagi hari. Dan barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan sampai sore hari. Dengan kata lain, kalau kita membaca pagi dan sore ayat kursi, maka selama 24 jam insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Keutamaan yang lain-lainnya banyak lagi. Itu kalau fadilah dalam konteks doa.
Tapi yang menarik lagi itu kalau merujuk pada penjelasan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang populer dikenal dengan Gus Baha, justru mengkaji ayat kursi itu bukan dari fadilahnya, tapi dari dari segi tauhidnya itu. Maksudnya gimana contoh? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa, tiada Tuhan selain Allah. Siapa Allah itu? Al-Hayyu, yang hidup, Al-Qayyumu. Coba bayangkan kalau kita itu punya Tuhan yang nggak hidup, waduh repot, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kenapa ayat kursi ini disebut dengan ayat kursi? Nah, karena ada kata-kata kursi, wasinga kursiyuhus samawati wal ardh. Kira-kira begitulah. Jadi ayat kursi ini tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah dan sejenisnya. Kita lanjutkan. Hadis nomor 22. Ayatuma baina wa bainal munafiq, ayatuma bainana wa bainal munafiqina annahum la yatadalla'una min zamzam. Artinya hadis nomor 22, tanda perbedaan antara kita dan orang munafik adalah mereka tidak mau memperbanyak minum air Zam-Zam. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh, Ibnu Majah dan Hakim dan Ibnu Abbas. Status hadis ini begini kira-kira. Air Zam-Zam ini ada orang Islam, ada orang munafik. Di tengah-tengah ada air Zam-Zam. Berkaitan dengan air Zam-Zam, apa beda orang muslim dengan orang yang munafik? Bedanya adalah kalau orang muslim senang minum air Zam-Zam, bahkan senang memperbanyak minum air Zam-Zam. Habis minum lagi, minum lagi. Kira begitu, itu tandanya orang Islam. Nah, kalau orang munafik itu nggak mau. Dia itu nggak mau minum air Zam-Zam. Kenapa alasannya? Bukan dia nggak tahu kalau air Zam-Zam itu baik dan sejenisnya. Salah satu alasannya karena minum air Zam-Zam hukumnya sunnah dan dicintai oleh Allah. Gitu. Jadi dia itu nggak mau, gengsi lah kalau melaksanakan hal-hal yang sunnah Rasul, kalau melaksanakan hal-hal yang dicintai Allah. Salah satunya, kalaulah ini air Zam-Zam itu tidak berasal dari tempat yang mulia di sekitar Ka'bah, dan minum air Zam-Zam itu sama seperti minum air biasa, orang-orang munafik mungkin nggak ada masalah minum. Kan begitu. Kita lanjutkan keterangannya di sini. Orang munafik tidak suka minum dan memperbanyak minum air Zam-Zam setelah mereka tahu kalau hal tersebut merupakan bagian dari sunnah Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita membaca khasiat nih, kalau yang suka dunia pengobatan nih, khasiatnya apa? Gitu kan. Nah, khasiat air Zam-Zam pada sebuah daerah yang pernah saya tahu gitu kan. Jadi air Zam-Zam ini bisa kita jadikan sebagai ikhtiar untuk berobat. Caranya diminum aja. Tetapi ketika kita minum, diniatkan atau dengan tujuan supaya menjaga kesehatan atau supaya sehat. Dengan kata lain, apapun hajat kita, apapun penyakit kita, kalau mau berikhtiar dengan air Zam-Zam, silahkan. Saya mau baca, ya Allah, mudah-mudahan sakit di tubuh saya ini sembuh dengan sebab minum air Zam-Zam yang penuh barokah. Ya Allah, niat aja misalnya, ya Allah, mudah-mudahan hajat saya tercapai minum air Zam-Zam. Insya Allah mudah-mudahan terkah. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Hadis nomor 23. Ayatul izzi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada al-ayat. Artinya ayat keperkasaan adalah alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada dan seterusnya. Artinya sesungguh segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Al-Isra ayat 11. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir dari Mu'adz bin Anas. Status hadis ini dhaif. Ayat lengkapnya adalah
Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Al-Isra ayat 111. Coba kita lihat ayatul izzi ya. Al-Isra ayat 111. Salah itu yang Al-Isra 11-nya kurang satunya. Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan keterangannya dalam kitab Faidul Qadir. Sebagian dari tanda kuatnya iman seseorang adalah dengan memperbanyak membaca ayat ini dan mentadabburkan isinya, sehingga karenanya dia menjadi orang yang kuat perkasa. Ada yang berpendapat ayat ini dikatakan ayatul izzi karena mengandung lafaz walam yakul lahu waliyyun minal dhulli, dan dia tidak memerlukan penolong. Minadz-dzulli, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Adalah Allah bukanlah zat yang hina atau rendah sehingga memerlukan yang menguatkannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang perkasa yang bisa mengangkat derajat siapa saja yang Dia kehendaki. Nah begini, ayat alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada dan seterusnya disebut ayatul izzi, itu ayat keperkasaan. Karena apa? Karena isinya menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Di semua kerajaan langit dan semua kerajaan bumi hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berkuasa, enggak ada saingan. Itu kan keperkasaan namanya. Selain itu Allah juga tidak memerlukan penolong. Tidak memerlukan siapapun untuk menolong Dia. Kenapa? Karena Allah zat yang maha kuasa, maha tinggi. Kalau kita kan manusia, makhluk manusia itu pasti memerlukan penolong orang lain. Misalnya kita sekarang sedang enggak perlu pertolongan, tapi nanti suatu saat kita perlu pertolongan. Itu. Jadi karena isinya menunjukkan keperkasaan Allah, maka ayat ini disebut ayatul izzi atau ayat keperkasaan. Dan kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, kalau kepengin menjadi orang yang perkasa, yang kuat lahir dan batin, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak ayat ini. Itu bacalah, bahkan biasanya ayat ini itu sering dijadikan ayat-ayat tarkim menjelang azan, menjelang sholat, suka membaca ayat-ayat ini. Jelas saja, yang penting kita tahu bahwa alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada dan seterusnya disebut ayatul izzi. Dah, itu aja. Panjang lebarnya nanti kesempatan lain, kira-kira begitu. Sekarang hadis nomor 24. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul imani hubbul ansori wa ayatun nifaqi bughdul ansori. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Anas. Status hadis ini sahih. Artinya tanda keimanan adalah cinta sahabat Ansor dan tanda kemunafikan adalah benci sahabat Ansor. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Anas. Status hadis ini. Kita lihat penjelasannya dalam kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Yang dimaksud kaum Ansor adalah suku Aus dan suku Khazraj. Sebelumnya mereka dikenal dengan sebutan Bani Qailah, yang merupakan induk dari kedua kabilah tersebut. Suku Aus dan suku Khazraj diberi keistimewaan dengan sebutan Ansor karena dari sekian banyak kabilah-kabilah Arab,
mereka berdualah yang benar-benar bisa memberikan pertolongan maksimal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat muhajirin. Karena sikap tersebut, suku Aus dan suku Khazraj banyak dimusuhi dan dibenci oleh suku-suku Arab dan non-Arab. Sebaliknya mereka mendapatkan simpati dan kecintaan dari Nabi dan kaum muhajirin, sehingga Nabi menegaskan jika cinta kepada kaum Ansor bisa menjadi salah satu tanda keimanan seseorang, dan membenci kaum Ansor juga bisa menjadi salah satu tanda kemunafikan seseorang. Jadi jelas ya, di awal-awal hijrah itu kan ada sahabat yang dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Kemudian para sahabat yang menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat dari Mekah disebut kaum Ansor. Siapa kaum Ansor itu? Di sini kaum Ansor itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Siapa suku Aus dan suku Khazraj itu? Suku Aus dan suku Khazraj asalnya adalah satu, yaitu dari Bani Qailah. Oke. Nah, orang-orang dari suku Aus dan dari suku Khazraj inilah yang disebut orang-orang Ansor. Tentu karena orang Aus dan suku Khazraj ini berpihak kepada Rasulullah, maka kabilah-kabilah lain ada yang membenci, ada yang suka. Maka dalam kondisi tersebut Rasulullah menyatakan bahwa salah satu tanda keimanan seseorang adalah mencintai orang-orang Ansor, yaitu mencintai orang Aus dan orang-orang Khazraj. Dan salah satu tanda orang munafik adalah membenci orang Ansor, itu orang-orang dari suku Aus dan suku Khazraj. Jelas ya. Singkatnya begitu. Ayatul imani hubbul ansori wa ayatul nifaqi bughdul ansori. Ayatul imani, tanda-tanda iman adalah mencintai orang-orang Ansor, yaitu orang-orang dari suku Aus dan suku Khazraj. Dan tanda-tanda orang munafik adalah salah satunya membenci orang-orang Ansor. Saya kira cukup jelas. Jadinya kita lanjutkan ayat nomor 25. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, ini ditambahi, kalau tadi salah satu tanda orang munafik adalah membenci orang Ansor, tambah lagi 3, jadi ada 4 di sini. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia menyalahi janji, apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam dari Anas, status dari sahih. Orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keimanannya. Dengan kata lain, orang kafir berpenampilan iman. Jadi begini, orang munafik. Siapa sih orang munafik? Orang munafik itu adalah orang kafir atau orang tidak beriman, hatinya tidak beriman, tetapi mulutnya mengaku beriman. Misalnya dia mengaku Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika orang-orang kafir ini atau orang munafik ini menyatakan keislaman kepada Rasulullah dan para sahabat, ya diterima pernyataan tersebut. Tetapi sesungguhnya hati mereka tidak beriman. Jadi istilahnya imannya hanya di mulut saja, hatinya mati tidak. Itu orang-orang munafik. Tandanya gimana? Karena kita tidak tahu seseorang itu hatinya beriman atau tidak. Kalau orang kafir udah jelas, dia misalnya menyembah berhala, misalnya dia tidak sholat, menentang syariat, sudah jelas orang kafir mutlak. Tapi kalau orang munafik nggak jelas, mau disebut orang kafir tapi nyatanya dia sholat, kan begitu. Mau disebut orang Islam, nyatanya dia itu kadang berbohong dan lain-lain. Maka ada tanda-tandanya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini. Tandanya yang pertama adalah apabila berkata ia bohong, suka berbohong lah. Dia berkata A, nyatanya B, berkata B, nyatanya C. Apabila berjanji dia menyalahi janji,
dia berjanji dengan seseorang mau berbuat baik atau ternyata enggak berbuat baik, mau bertemu di tempat A untuk melaksanakan sesuatu yang ma'ruf, ternyata dia tidak datang. Kira-kira begitulah. Yang ketiga, apabila dipercaya dia berkhianat. Kalau dia dipercaya suka berkhianat, misalnya dipercaya dikasih amanat untuk menjaga uang supaya berkembang, dia pegang uangnya, dia jalankan, ada untungnya bilang nggak untung. Itulah kira-kira begitu. Itu secara global, tapi tentu nanti ada taksisnya. Misalnya apabila berkata ia dusta, tapi tidak semua dusta menunjukkan orang itu munafik. Contohnya orang yang berdusta, laisal kadzab alladzi yuslihu bainan nasi. Bukanlah disebut pendusta orang-orang yang mendamaikan antara manusia. Juru damai, itu kan juru damai kan kadang kepada pihak A dia berbicara apa, kepada pihak B dia berbicara apa, tapi tujuan demi kebaikan supaya terjadi perdamaian. Itu bukan bohong yang menjadi tanda orang munafik. Contoh misalnya ada begal datang mau merampok rumah seseorang, kemudian kita berbohong supaya perampok tersebut itu gagal merampok. Nah, bohong-bohong seperti itu bukan termasuk bohong yang jadi tanda orang munafik. Apabila berjanji dia menyalahi janji, begitu berjanji di sini. Jadi tidak semua orang yang ingkar janji bisa menjadi tanda munafik, kan gitu. Karena apa? Karena ada orang yang ingkar janji misalnya karena karena tadi ancaman, karena situasi darurat dan sejenisnya. Begitupun apabila dipercaya ia berkhianat, tidak semua orang yang dipercaya berkhianat bisa menjadi tanda orang munafik. Jadi perlu penelitian mendalam lah untuk menentukan apakah si B itu munafik atau tidak. Kalau di zaman Rasulullah SAW jelas, karena apa? Rasulullah sudah jelas benarnya, orang-orang munafik sudah jelas salahnya ketahuan kata Rasulullah munafik. Itu karena percaya aja. Nah kalau zaman sekarang yang benar sama yang munafik itu susah dibedakan, kan kira-kira begitu. Jadi nggak usah sembarangan diam aja, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Adalah rupanya hanya itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.